Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Teteh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Ya dan Teteh, pagi ini kita kembali lagi lewat YouTube channel belajarnya tidak seperti minggu kemarin lewat Zoom. Nah, semoga tidak menurunkan semangat A dan Teteh untuk belajar IPS ya. Dan Teteh, kita akan belajar IPS, melanjutkan materi yang minggu kemarin sudah disampaikan, seperti yang Ibu bilang. Jadi kita masih membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan antar uang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan ASEAN. Nah, ini kita sudah di pertemuan 2, silahkan dan Teteh siapkan buku catatannya, kemudian catat hal-hal penting yang ada di materi pada pagi hari ini yang akan Ibu sampaikan, dan untuk catatannya tidak dikirimkan hari ini, tidak apa-apa. Nanti boleh dikirimkannya ketika akan PTS ya. Silahkan dicatat supaya tidak menumpuk nanti tugasnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk AA dan TT yang sudah menyimak sampai selesai, silahkan list kehadiran dengan cara komen di kolom komentar, tuliskan nama kalian, kemudian kelas dan juga hadir ya, supaya Ibu bisa melihat apakah AA dan TT sudah melihat video ini atau tayangan ini. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Iya, A dan Teteh, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Teteh, hari ini materi yang akan kita bahas untuk di bab 3 ini adalah yang pertama mengenai perdagangan antar pulau dan juga perdagangan internasional, kemudian penguatan maritim dan agrikultur di Indonesia, dan yang ketiga yaitu pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Nah, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita mulai dari bagian yang kedua, yaitu perdagangan antar pulau dan internasional. A dan Teteh, apa sih yang dimaksud dengan perdagangan antar pulau? Perdagangan antar pulau ini adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah dengan daerah lainnya dalam satu batas wilayah negara yang sama. Nah, ini sudah Ibu sedikit bahas minggu lalu, tapi akan Ibu ulangi lagi untuk mengingatkan kembali ya. Nah, tujuannya yaitu untuk memperoleh keuntungan, kemudian memperluas jangkauan pasar, dan faktor pendorongnya ada perbedaan faktor produksi yang dimiliki dan perbedaan tingkat harga antar daerah. Jadi karena adanya perbedaan di Jawa kemudian di Kalimantan itu pasti berbeda faktor produksinya. Faktor produksi itu yang kemarin dan Tete sudah sebutkan ya, ada alam, kemudian tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, itu berbeda-beda sehingga menyebabkan perdagangan antar pulau ini terjadi. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk menyediakan alternatif alat memuas kebutuhan bagi konsumen, kemudian juga meningkatkan produktivitas dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, ini mengenai perdagangan antar pulau. Lalu yang selanjutnya mengenai perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini berbeda dengan yang antar pulau. Kalau antar pulau ini itu masih di satu wilayah negara, sedangkan kalau internasional ini biasanya disebut juga dengan perdagangan antar negara ya. Ini perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Jadi harus ada kesepakatan satu negara lain dengan negara lainnya. Aktivitasnya berupa apa? Berupa ekspor dan impor. Nah, dan Tete ini adalah pengetahuan umum yang sangat mungkin dan Tete ketahui ya. Ekspor itu adalah perdagangan dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor itu kebalikannya dari luar negeri ke dalam negeri. Nah,
itu untuk aktivitas perdagangan internasional. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor, ini jadi kenapa kok pemerintah ini mengadakan ekspor ya? Yang pertama alasannya yaitu karena untuk memberikan kemudahan bagi produsen barang ekspor, kemudian menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga yaitu membuat perjanjian dagang internasional dan meningkatkan promosi. Jadi, kebijakan-kebijakan ini dilakukan pemerintah agar masyarakat Indonesia khususnya yang memiliki industri atau usaha itu untuk bisa dipasarkan ke luar negeri supaya itu tadi ya, jadi memberikan kemudahan, kemudian agar nilai tukar rupiahnya juga stabil dan juga meningkatkan promosi supaya barang-barang kita bisa dikenal oleh negara lain. Nah, yang selanjutnya, faktor pendorong ekspor itu ada 3. Yang pertama yaitu keadaan pasar luar negeri, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, dan yang ketiga yaitu kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Keadaan pasar luar negeri itu pasti ingin tahu produk-produk yang ada di luar negeri yang selain negaranya sendiri, sehingga menyebabkan yaitu akhirnya kita juga mengekspor barang-barang yang dibutuhkan oleh negara lain. Kemudian keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Jadi yang namanya pebisnis, kemudian yang memiliki usaha sudah pasti ingin mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang lebih yang dari yang mereka targetkan itu adalah dengan cara menangkap peluang pasar di luar negeri. Mungkin di Indonesia sudah terkenal produknya, kemudian coba dipasarkan di luar negeri. Contohnya kayak mie instan yang sering kalian makan. Nah, itu sekarang sudah mulai terkenal ya, yang punyanya Indonesia sudah diakui di mana-mana. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Ini sudah sangat memungkinkan untuk terjadinya ekspor. Jadi Indonesia adalah negara yang demokratis. Indonesia juga tidak menutup diri untuk bisa mengirimkan barangnya ke luar negeri. Jadi tidak menutup untuk menerima juga mengeluarkan barang ya dari dalam keluar. Kemudian ekonomi, nah ini sudah jelas karena tanpa adanya ekspor, pendapatan kita pasti akan sedikit. Jadi kita membutuhkan pendapatan yang lainnya. Dan juga politik ya, supaya bisa bekerja sama dengan negara-negara lain. Dengan adanya kerjasama kita juga mungkin akan mendapat bantuan dan lain sebagainya. Itu adalah faktor pendorong ekspor. Masih mengenai perdagangan antar negara, manfaat perdagangan antar negara ini ada 4 yang salah satunya atau beberapa tadi sudah Ibu singgung ya. Jadi ada memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, kemudian menjalin persahabatan antar negara, dan transfer teknologi modern. Ini sudah sangat jelas sekali dengan adanya perdagangan antar negara, kita juga bisa mendapatkan produk dari luar, begitupun orang luar bisa mendapatkan produk dari Indonesia dengan mudah. Kemudian faktor pendorongnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dari dalam negeri, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, kemudian adanya perbedaan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga adanya kelebihan produk dalam negeri dan adanya perbedaan sumber daya alam. Nah, hal-hal yang tadi yang sudah Ibu singgung, ini ada perbedaan perdagangan antar pulau dengan antar negara. Yang pertama yaitu dilihat dari perdagangan peluangnya lebih luas untuk yang antar negara daripada yang antar pulau. Kemudian yang kedua adanya kedaulatan negara. Kedaulatan negara ini adalah kebijakan di mana untuk mengatur negaranya sendiri. Jadi boleh tidak menerima ekspor atau impornya. Kemudian penggunaan kurs tukarnya. Tadi kan ada ya yang salah satunya itu untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Nah, ini kalau yang pakai uang rupiah di dalam negeri saja itu tidak mempengaruhi kurs tukar. Sedangkan kalau yang warga asing kemudian menukarkan mata uang dari negaranya, negara asal
dengan uang rupiah itu akan merubah perbedaan atau meningkatkan nilai tukar rupiah. Nah, ini pembahasan mengenai perdagangan antar negara. Sekarang sudah sangat mudah sekali kita untuk mendapatkan barang, juga mendapatkan jasa dari luar negeri, begitupun yang luar negeri ya. Apalagi sekarang sudah banyak e-commerce yang kalian ketahui seperti Shopee, kemudian Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Mungkin kalian juga menggunakan e-commerce itu dengan kegiatan sehari-hari. Nah, itu termasuknya adalah perdagangan antar negara ya, dan juga ada yang antar pulau. Nah, itu sudah kita rasakan sehari-hari. Yang selanjutnya bagian C yaitu penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Ibu sudah bahas juga, sudah singgung juga di pertemuan yang pertama mengenai maritim agrikultur. Jadi dan Teteh kan ada yang menyebutkan apa sih keunggulan atau potensi yang dimiliki di Indonesia. Ya, contohnya adalah dua ini ya. Jadi di bidang maritim dan agrikultur. Nah, ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur ini apa? Nah, kita akan bahas yang pertama dulu mengenai ekonomi maritim. Ekonomi maritim ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan. Itu yang dimaksud dengan ekonomi maritim. Jadi tidak hanya melulu di lautnya saja, tetapi juga termasuk di pesisir pantai dan juga di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan. Nah, untuk ekonomi maritim ini ada apa saja sektornya? Ada mencakup 3 sektor. Yang pertama yaitu sektor pelayaran, kemudian sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Nah, untuk pelayaran ini seperti halnya kalian mungkin tahu ya, kayak di pelabuhan itu kan banyak kapal-kapal feri yang besar-besar itu mengangkut dari satu pulau ke pulau lainnya. Itu termasuknya juga adalah sektor dari maritim. Karena kan kita wilayahnya sebagian besar adalah laut ya dibandingkan dengan daratnya. Nah, yang kedua yaitu sektor perikanan. Nah, dengan adanya wilayah laut yang luas ini, kita juga memiliki kekayaan di sektor perikanan. Jadi banyak sekali jenis-jenis ikan yang ada di laut Indonesia ini. Itu juga menjadi kekayaan di ekonomi maritim. Kemudian yang ketiga yaitu sektor pariwisata bahari. Sektor pariwisata bahari ini adalah jadi kayak rekreasi atau sarana rekreasi untuk masyarakat di Indonesia maupun yang di luar negeri untuk bisa datang ke Indonesia, kemudian menyaksikan atau melihat kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia, khususnya di lautnya. Jadi kayak terumbu karang, kemudian kita kan juga ombaknya sering banget dijadikan olahraga surfing, kemudian snorkeling dan lain sebagainya. Itu juga termasuknya adalah sektor pariwisata bahari dan termasuk ke dalam ekonomi maritim Indonesia. Nah, kita sudah bahas yang di laut, selanjutnya kita bahas yang di daratnya. Ekonomi agrikultur. Agrikultur ini apa? Ekonomi agrikultur ini adalah kegiatan ekonomi dengan memberdayakan sektor pertanian. Nah, di pertanian ini tentunya dan Teteh tahu banyak sekali ya karena kita tinggal di daratan, kemudian juga banyak melihat sawah, masih melihat sawah di Majalengka ini masih banyak sekali, tidak seperti di kota-kota besar yang sudah mulai hilang lahan persawahannya. Tetapi sebetulnya kekayaan ekonomi agrikultur ini memiliki hambatan yang sangat terlihat jelas. Nah, hambatannya apa saja? Hambatannya itu ada 9 ya, dan Teteh. Coba lihat, yang pertama yaitu skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Ini sudah terlihat jelas ya, sekarang semakin kurang diminati untuk yang bagian di pertanian atau agrikultur ini. Kemudian modalnya terbatas. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi masih sederhana. Berbeda dengan negara-negara maju, Indonesia ini masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana untuk pengembangan sektor pertaniannya. Kemudian yang keempat, sangat dipengaruhi oleh musim.
Juga sama berbeda dengan, negara maju yang sudah mengembangkan mungkin ada alat yang bisa, menerapkan atau bertani di dalam ruangan dan lain sebagainya. Kita ini masih dipengaruhi oleh musim, melihat musim ya. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja dari keluarga. Biasanya orang-orang yang bertani atau yang ada di sektor pertanian itu adalah turun-temurun sistem kerjanya ya. Ada juga yang mungkin masih sanak saudaranya atau juga bisa tetangganya. Jadi belum seperti halnya kayak industri-industri besar yang merekrut seperti itu. Tidak, belum sampai seperti itu. Nah, yang keenam itu adalah akses terhadap kredit dan pasar masih rendah. Ini sudah jelas karena nanti akan ada kaitannya dengan yang ketujuh. Jadi pasar hasil pertanian ini dikuasai oleh pedagang besar. Petani yang ada di desa itu biasanya menjual hasil pertaniannya dengan harga murah. Kemudian yang para pengepulnya ini menjual kembali padinya atau berasnya yang sudah dipanen itu ke masyarakat dengan harga yang sangat mahal. Karena apa? Tadi itu dikuasai oleh para pedagang besar. Nah, yang kedelapan yaitu alih fungsi lahan pertanian. Nah, tidak dapat dipungkiri sekarang ini di Indonesia sendiri sudah banyak di kota-kota besarnya terutama maupun di kota-kota yang kecilnya juga sudah mulai ya. Jadi ada alih fungsi dari lahan pertanian, ada yang menjadi kawasan industri, ada yang menjadi kawasan perumahan, sehingga akhirnya lahan pertanian sudah semakin berkurang. Nah, yang kesembilan yaitu kurangnya penyediaan benih bermutu. Ini masih menggunakan benih-benih yang standar dan tidak bermutu tinggi. Kemudian kalaupun ada yang bermutu, biasanya benihnya mahal sehingga tidak sanggup para petani ini untuk membeli benih-benih tersebut. Ini adalah hambatan yang ada di pengembangan agrikultur. Nah, dan Teteh, dengan adanya hambatan-hambatan tadi yang ada di agrikultur, ekonomi agrikultur Indonesia, kira-kira strategi apa sih yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan ekonomi maritim ini yang ada di Indonesia? Nah, ada 3 strateginya, yaitu yang pertama adalah eco farming, kemudian yang kedua yaitu distribusi pupuk merata, dan yang ketiga yaitu perbaikan irigasi. Eco farming di sini adalah peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian dengan konsep ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah masing-masing. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah eh, eco farming itu biasanya kalau ada kata eco berarti itu adalah yang ramah lingkungan dan terintegrasi itu disatukan dengan kekayaan-kekayaan yang ada di alam atau ada di daerahnya masing-masing. Itu ya. Nah, yang kedua itu distribusi pupuk merata. Ini supaya terciptanya benih-benih yang bermutu dan perbaikan irigasi. Jadi irigasi di sawah-sawah Indonesia ini masih sederhana sehingga seharusnya perlu adanya perbaikan ya supaya lebih baik lagi sektor pertaniannya. Nah, kita lanjut ke bagian D, yaitu mengenai pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Nah, redistribusi ini apa? Redistribusi ini adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat dari kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak maupun pungutan lainnya. Redistribusi, jadi biasanya negara itu kan kayak mengutin pajak dan lain sebagainya ya. Nah, itu biasanya dipakai untuk jalan kalau yang utama ya, untuk jalan, pembangunan dan lain sebagainya. Tetapi ada alokasi dana yang dikembalikan kepada masyarakat lagi dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Nah, jenis redistribusi ini ada 2, yaitu redistribusi vertikal dan juga redistribusi horizontal. Kalau redistribusi vertikal ini dari orang kaya ke orang miskin, contohnya adalah jaminan sosial berupa dukungan kepada masyarakat yang lemah ekonomi.
Dan yang kedua yaitu redistribusi horizontal. Ini dari satu kelompok ke kelompok lainnya, misalnya dari perempuan ke laki-laki. Nah, itu contoh untuk yang redistribusi horizontal. Nah, untuk program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia, kita akan bahas ini. A dan TT, program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia ini ada beberapa program, ada 5 programnya. Yang pertama yaitu pemberian akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. Contohnya adalah BLT atau bantuan langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat. Kemudian juga ada bantuan tunai bersyarat atau BTB, atau disebut juga biasanya dengan program keluarga harapan atau PKH itu ya. Dan yang selanjutnya ada jaminan sosial, ada bantuan operasional sekolah, dan juga beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta juga adanya jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Nah, yang kedua yaitu program kredit lunak dan penjamin kredit berbasis komunitas. Ini dikhususkan programnya untuk masyarakat yang memiliki usaha atau biasanya UMKM ya, usaha mikro kecil menengah. Nah, ini disediakan bantuan modal untuk mereka yang memiliki usaha dengan adanya KUR atau kredit usaha rakyat. Yang selanjutnya yaitu pengembangan usaha atau industri kecil. Contohnya adalah PNPM Mandiri Pedesaan ya. PNPM ini adalah program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri di pedesaan. Merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan. Itu untuk yang PNPM. Kemudian yang keempat yaitu pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program CSR atau Corporate Social Responsibility. Ini biasanya pemerintah itu bekerja sama dengan industri yang sudah besar atau perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, karena mereka memberikan bantuan secara cuma-cuma baik dalam segi bantuan sosial, uang ataupun juga bisa yang lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang kelima, programnya adalah pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Dalam hal ini, peran pemerintah itu sangat besar sekali sebagai pembuat strategi dan kebijakan. Jadi, harus adanya pemerataan keadilan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu alternatif praktik di redistribusi pendapatan di Indonesia. Ada 2, yaitu subsidi dan juga pengenaan pajak. Nah, ini merupakan salah satu bentuk praktik nyatanya pemerintah dalam hal redistribusi pendapatan nasional. Jadi alokasi dana yang didapat dari pajak dan lain sebagainya itu dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk subsidi. Subsidi ini adalah potongan misal kayak BBM kan ada subsidinya. Nah, itu untuk yang praktek redistribusi dan juga pengenaan pajak. Biasanya ini untuk orang-orang kaya seperti halnya misal orang yang sudah bekerja itu ada pajak penghasilan. Terus ada orang yang punya barang mewah itu kan ada pajak barang mewah. Nah, itu untuk praktik redistribusi pendapatan yang ada di Indonesia. Nah, A dan TT ini adalah materi yang ada di BAM 3 mengenai ekonomi ya khususnya tentang perekonomian. Silahkan A dan TT jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung WA ke Ibu. Kemudian jika ada yang belum dipahami boleh langsung juga ditanyakan. Oke ya dan Tete, materi kita pada pagi hari ini tidak terasa sudah selesai.
Terima kasih banyak dan Teteh yang sudah menyimak dan mencatat hal-hal penting dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari Ibu. Dan Teteh silakan bagi yang belum berkomentar di kolom komentar, silahkan komentar terlebih dahulu untuk list kehadirannya ya. Jadi Ibu akan mantau siapa yang sudah mencatat dan melihat tayangan yang Ibu buat. Ini untuk menambah pembelajaran atau menambah pengetahuan dan Teteh sekalian. Ya, dan Teteh untuk materi pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Kalau ada kesempatan kita akan bertemu lewat Zoom. Oke, dadah Teteh.